Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk semuanya. Kami dari mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris semester 6 yang beranggotakan Yunita Devika Damayanti, Afifah Anggireviana, dan Muhammad Fardan Akut Sinuari akan mempresentasikan penelitian kami, yaitu mengenai fenomena child free di Twitter pada generasi milenial. Pada pembukaan atau pendahuluan penelitian ini menjelaskan mengenai fenomena yang saat ini sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia di media sosial Twitter, yaitu fenomena child free. Bahkan beberapa tokoh masyarakat atau public figure Indonesia memutuskan untuk tidak memiliki anak, dan mereka sudah berani mengatakannya secara terbuka dengan masyarakat umum. Hal ini tentu memicu publik untuk mengungkapkan pendapat mereka juga tentang fenomena child free. Di Twitter, mereka menyuarakan pendapat tentang setuju atau tidaknya dengan adanya child free. Menurut Cambridge Dictionary, child free adalah orang yang memilih untuk tidak memiliki anak atau dalam situasi di mana tidak ada anak. Istilah child free sangat familiar dan populer dalam agenda feminis, di mana perempuan memilih hak sepenuhnya untuk menentukan pilihan hidup mereka. Dan keputusan itu salah satunya adalah menjadi seorang ibu. Apakah mereka mau untuk memiliki anak, mengandung dan melahirkannya, atau mereka tidak ingin memiliki anak sama sekali. Ada begitu banyak alasan pasangan untuk melakukan child free. Hal ini menjadi perbincangan yang masih sangat hangat di kalangan netizen di berbagai media sosial, utamanya di media sosial Twitter. Di Indonesia, hal ini masih sangat sulit untuk dianggap normal. Seperti stigma di masyarakat yang masih diberikan kepada mereka yang memutuskan untuk child free. Sedangkan di negara maju lainnya, bebas anak atau keputusan child free sudah menjadi hal yang wajar dan dianggap sangat umum. Begitu banyak negara maju dengan angka kelahiran rendah. Hal itu menjadi salah satu bukti diterimanya keputusan child free di negara tersebut. Dalam penelitian ini terlihat jelas bahwa fokusnya adalah pada generasi milenial yang bebas anak dan pro kontra yang menyertainya, serta opini apa saja yang terdapat di platform media Twitter terkait keputusan child free. Dengan menggunakan objek penelitian ini, maka akan segera diketahui faktor-faktor dan tanggapan mereka mengenai fenomena child free atau keputusan untuk tidak memiliki anak, utamanya setelah menikah. Selanjutnya adalah metode penelitian. Pada penelitian fenomena child free di Twitter pada kalangan generasi milenial, kami menggunakan pendekatan fenomenologi dan metode eksperimental. Pendekatan fenomenologi pada penelitian ini berfokus kepada pendapat dari subjek penelitian dalam menanggapi fenomena child free, di mana pendekatan pada penelitian ini merujuk pada teori yang dikemukakan oleh Alfred Katz, yaitu tentang bagaimana penelitian ini tidak terpaku pada pemikiran ilmiah sosial, melainkan bersifat fleksibel dengan menafsirkan data yang diperoleh dari objek penelitian melalui tindakan, perilaku, maupun pola pikir manusia di kehidupan sehari-hari. Adapun pertanyaan yang diajukan saat mengisi kuesioner adalah, apa yang Anda ketahui tentang child free? Bagaimana pendapat Anda mengenai orang yang memutuskan untuk child free? Apakah Anda berencana akan child free? Apa alasan Anda memilih child free atau menolaknya? Dan yang terakhir adalah, bagaimana kira-kira pandangan lingkungan di sekitar Anda terkait keputusan child free jika Anda mengambil keputusan tersebut? Sebanyak 15 koresponden yang mengisi kuesioner di Twitter, hanya 20% dari mereka atau sekitar 3 orang yang memberikan pernyataan akan tetap menjalankan hidup setelah pernikahan seperti normalnya yang terjadi di masyarakat.
yaitu menikah dan mempunyai seorang anak. Di antara beberapa orang yang memutuskan untuk tetap menjalankan kehidupan layaknya orang normal seperti standar masyarakat, banyak dari responden juga yang mengisi kuesioner lebih terbuka akan diri mereka untuk menyuarakan keinginannya terkait child free. Dari 12 responden yang menyetujui keputusan child free, 5 diantaranya beralasan jika alasan ekonomi menjadi faktor paling menentukan mengapa keputusan child free akhirnya diambil. Beberapa di antaranya mengetahui adanya pilihan child free dari influencer atau public figure yang mereka ikuti di berbagai platform media sosial, baik itu di Twitter maupun Instagram. Keputusan para influencer atau public figure untuk hidup tanpa anak setelah menikah memberikan pengaruh kepada mereka untuk juga lebih berani mengambil keputusan child free meskipun akan mendapatkan pandangan aneh dari masyarakat di sekitarnya. Namun, kembali lagi dengan alasan utama mengapa akhirnya mereka memilih child free, yaitu karena faktor ekonomi. Kebutuhan hidup yang terus membengkak setiap tahunnya, harga-harga yang terus melonjak naik, baik itu kebutuhan bahan pangan, tempat tinggal, sampai pendidikan. Para responden menilai jika di masa depan biaya membesarkan anak dan mencukupi segala kebutuhannya akan sangat besar, dan itu sudah diperkirakan jika mereka tidak menyanggupi untuk memenuhi kebutuhan anaknya kelak. Jadi kelima responden tersebut berkesimpulan bahwa untuk apa mempunyai anak jika mereka tidak mampu memberikan kebutuhan hidup yang layak kepada anak-anaknya nanti di masa depan. Sehingga keputusan child free mereka ambil berdasarkan alasan ekonomi tersebut. Sementara sisa responden lainnya, yaitu sebanyak 7 orang, memutuskan tidak memiliki anak setelah menikah karena ada permasalahan dengan mental mereka, yaitu trauma di masa lalu yang diderita seperti korban dari perceraian kedua orang tua, keluarga inti yang toksik, dan masalah emosional yang dimiliki menjadikan alasan mengapa jalan child free dinilai lebih baik untuk mereka pilih. Para responden menilai jika permasalahan mental orang tua akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak nantinya. Karena mendidik anak bukanlah hal yang mudah. Pendidik anak itu bukan sekedar untuk hanya memenuhi kebutuhan mereka secara finansial saja, tapi juga pendidikan terkait moral dan psikologis anak juga menjadi hal penting yang harus diperhatikan dan diberikan oleh orang tua. Mereka menilai jika sebagai orang tua saja masih memendam trauma yang mendalam, belum bisa mengendalikan emosi dan belum merasa bahagia dengan dirinya sendiri, maka akan berdampak buruk pada pertumbuhan psikologis si anak itu sendiri nantinya. Pada dasarnya, sebagai manusia pasti akan mengikuti apa yang sudah menjadi tolak ukur di sekitarnya. Hal itu juga sama dengan kehidupan bermasyarakat. Keputusan child free masih kerap dipandang aneh oleh masyarakat, utamanya di Indonesia. Hal ini karena keputusan tersebut dianggap menyalahi kodrat yang sudah mengakar kuat di masyarakat. Masyarakat akan beranggapan bahwa banyak pasangan yang rela melakukan apa saja dan mengeluarkan materi yang sangat banyak hanya untuk mendapatkan seorang anak. Oleh karena itu, keputusan untuk tidak mempunyai anak atau child free setelah menikah dianggap sebagai tindakan yang sangat tidak wajar. Para responden ini masih harus berhadapan dengan stigma masyarakat yang tidak semuanya bisa menerima keputusan child free mereka. Hal itu yang akan menjadi tantangan mereka di masa depan terkait keputusan child free yang saat ini mereka ambil. Demikian presentasi penelitian dari kelompok kami yang membahas tentang fenomena child free di Twitter pada generasi milenial. Untuk segala bentuk pertanyaan dan sesi tanya jawab atau diskusi, kami menyediakan platform untuk tanya jawab di kolom komentar video ini. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.